Halo semuanya, jumpa lagi dengan Joko di sana. Kali ini ada update terbaru HyperOS versi 2. Akhirnya ya, Xiaomi 14T sudah dapat HyperOS versi 2. Dan seperti apa update kali ini? Kita coba install dulu. Nah, seperti ini tampilan di bagian setting. Untuk desainnya lebih modern, tampilan antarmuka yang lebih segar, intuitif, memberikan pengalaman visual yang menyenangkan. Untuk update kali ini dapat Android 15, sedangkan di Google Pixel dapat Android 16. Untuk menu layar kunci, ini ada deteksi tatapan. HyperOS versi 2 ini kustomisasinya lebih luas. Kalian memiliki kebebasan lebih besar untuk menyesuaikan tampilan dan nuansa perangkat. Mulai dari icon, tema, hingga widget. Semuanya bisa disesuaikan sesuai selera. Untuk refresh rate layar, Xiaomi 14T sudah support 144Hz dan sekarang ini bisa disesuaikan secara manual juga. Sebagai contoh, di aplikasi YouTube ini mentok di 60Hz. Tapi kalau kalian setting dan kalian pilih sendiri aplikasinya yang ingin kalian aktifkan 120 atau 144Hz, di aplikasi YouTube ini berfungsi. Dan untuk settingan ini tidak berfungsi di aplikasi game. Tergantung game yang kalian mainkan. Kalau gamenya support 120 bakalan berfungsi, sedangkan kalau belum ke unlock atau belum support, gamenya bakalan stuck di 90 atau di 60. HyperOS versi 2 ini hadir dengan sejumlah peningkatan yang signifikan, termasuk dalam hal pengolahan baterai. Tujuan utama dari peningkatan ini adalah untuk memberikan masa pakai baterai yang lebih lama dan pengalaman pengguna yang lebih optimal. Di HyperOS versi 2 ini menawarkan mode hemat daya yang lebih canggih. Jadi memungkinkan pengguna memilih tingkat penghematan daya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi ada 4 opsi yang bisa kalian pilih, misalnya mode performa, mode seimbang, mode penghemat baterai, dan penghemat baterai ultra. Kemudian ada fitur detail kesehatan baterai yang lebih lengkap. Misalnya pengguna dapat melihat informasi yang lebih detail tentang kesehatan baterai mereka, seperti kapasitas maksimum dan siklus pengisian daya. HyperOS versi 2 dibekali dengan berbagai fitur AI yang dirancang untuk membuat interaksi pengguna dengan perangkat Xiaomi menjadi lebih cerdas dan intuitif. Secara singkat, fitur AI di HyperOS versi 2 bertujuan untuk memudahkan hidup dengan mengotomatiskan tugas-tugas sehari-hari dan memberikan rekomendasi yang relevan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dengan membantu pengguna menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, menyempurnakan pengalaman pengguna dengan memberikan antarmuka yang lebih personal dan intuitif. Jadi ada bantuan seperti Google Assistant gitu guys, yang lebih enak lagi. Kemudian kita lanjut. Nah, ada penambah memori ini. Kalian matikan aja karena fitur ini nggak guna. Sebab RAM Xiaomi 14T sudah banyak. Kemudian kita lanjut. Untuk home screen-nya sudah beda. Dan ada animasi yang lebih smooth. Dan di bagian control center ini mirip seperti iOS. Kalau ini selera masing-masing. Ada yang suka, ada yang enggak. Kalau saya biasa aja. Kemudian untuk animasi saat membuka menutup aplikasi, ini lebih smooth dibandingkan dengan HyperOS sebelumnya. Ternyata untuk HyperOS versi 2 di HP ku ini, saya menemukan bug di full gesture. Jadi ketika saya membuka menutup aplikasi dengan sangat satset ya, langsung bugnya muncul guys. Ini nggak bisa dipencet, nggak bisa dihilangkan ya. Dan saya coba pencet terus, ternyata layarnya jadi stuck. Jadi nge-freeze, nggak bisa dipencet sama sekali. Dan untuk bug yang saya alami, solusinya itu ya tinggal di restart aja. Dan semoga aja untuk next update bugnya semoga di fix, karena ini sangat mengganggu menurutku. Kalau dari kalian gimana? Bugnya seperti saya kah? Atau beda lagi? Di versi ini kita coba untuk fast charging. Dan untuk fast charging Xiaomi 14T HyperOS versi 2 aman, tidak ada masalah. Dan animasinya juga baru guys. Dan kita coba untuk bahas game space.
Nah, bagi kalian yang pengen tahu apa aja di game Space versi terbaru kali ini, kita akan cek semuanya. Dan menurutku ya, kalau yang saya lihat di sini tidak ada penambahan fitur-fitur yang membuat saya kagum. Hampir sama dengan versi sebelumnya. Kita akan lanjut untuk tes performa. Di sini hasil AnTuTu benchmark sebelum update. Dan setelah update hasilnya cukup naik sedikit ya. Minusnya suhunya makin panas. Kemudian saya coba untuk aktifkan mode performa. Kemudian di bagian game turbo kita juga aktifkan mode performa juga. Lalu kita akan tes di AnTuTu benchmark versi terbaru gimana hasilnya. Apakah ada perbedaan performa yang cukup signifikan atau malah sebaliknya. Dan ini hasilnya. Untuk skor di AnTuTu di 1.330.000. Untuk kenaikan suhu di 8 derajat Celcius, baterainya turun di 7%. Jika kita bandingkan dengan sebelumnya yang mode standar tanpa kita aktifkan mode performa, ini cuma boros baterai aja. Malah lebih bagus skor di AnTuTu benchmark tanpa mode performa. Oke, kita lanjut untuk pengetesan berikutnya pakai fan cooler. Nah, kita cek dulu untuk suhunya. Suhu baterai di 30 derajat Celcius, kemudian untuk suhu CPU di 32-an ya. Dan kita pakai settingan seperti tadi. Game turbo kita juga aktifkan. Kita pilih mode performa. Kemudian untuk di Xiaomi 14T juga kita pakai mode performa. Langsung kita tes di AnTuTu benchmark biar kalian tahu perbedaan kalau tanpa fan cooler dan pakai fan cooler. Nah, seperti inilah hasilnya. Untuk Xiaomi 14T, hasil AnTuTu benchmarknya mencapai 1.400.000 dan suhunya itu turun di 5,8 derajat Celcius. Baterainya tetap di 8%-an. Ya, begitulah kalau pakai fan cooler. Suhu adem, performa makin meningkat. Intinya seperti itu. Nah, kalau kalian tidak punya fan cooler, kalian bisa juga pakai kipas angin atau pakai AC. Di sini saya tes untuk game PUBG Mobile. Nah, untuk gyro aman ya untuk HP ini. Kemudian saya coba untuk tes gameplay dikit ya guys ya. Langsung terjun di tempat rame, ini banyak orang, gak ada masalah. Ketika saya coba HP ini ternyata sangat smooth banget, performanya stabil, tidak ada lag sedikit pun di sini. Ya, meskipun banyak musuh di Pochinki, tapi masih bisa barbar, guys ya. Jadi setelah saya bermain game PUBG Mobile ini dengan grafik smooth Extreme Plus, ya untuk FPS-nya cuma di 90 aja. Untuk layar di Xiaomi 14T ini karena sudah support 144, ya seharusnya untuk PUBG itu ada update Ultra Extreme biar bisa berjalan dengan FPS tinggi di 120. Oke, kita lanjut di game berikutnya, Mobile Legends. Untuk game Mobile Legends ini enak banget, gak ada masalah.
FPS-nya stabil banget, bisa 120 fps. Pokoknya rata kanan lah di HP Xiaomi 14T ini. Dan ini hasil di game Mobile Legends ya. Baterainya dari 98 ke 54%, penurunan sekitar 44% aja. Untuk game Mobile Legends kita mainkan selama 3 jam ya. 3 jam 6 match. Lumayan irit loh dibandingkan iPhone 3 match itu sudah baterainya habis. Kita coba bandingkan untuk kamera dan video antara Xiaomi 14T dan iPhone 11 karena saya punyanya itu aja. Untuk hasil di Xiaomi 14T ini ala-ala Leica, sedangkan iPhone 11 lebih natural. Kalau dari segi foto ini saya lebih suka Xiaomi 14T. Untuk kamera telefoto di Xiaomi 14T ini masih kurang. Apalagi saya bandingkan dengan Samsung S23 Ultra. Beda jauh guys hasilnya. Kemudian saya bandingkan kamera depan di Xiaomi 14T dan iPhone 11. Hasilnya kalian bisa nilai sendiri ya. Kalau menurutku untuk hasil foto iPhone 11 lebih natural banget ya. Seperti ini guys untuk kamera depan di iPhone 11 dan Xiaomi 14T. Resolusinya 1080 60 fps. Untuk warna seperti ini. Jelas kalau untuk kamera depan ada perbedaan warna antara iPhone dan Xiaomi. Kalau untuk natural jelas iPhone lebih natural guys dibandingkan dengan Xiaomi 14T. Dan untuk masalah kestabilan kalian bisa nilai sendiri bagus mana antara Xiaomi dan iPhone 11. Seperti ini untuk video di iPhone 11 dan Xiaomi 14T. Ini pakai resolusi 1080 60 fps. Untuk kamera utama seperti ini guys. Ya. Pipi ini kendur-kendur. Pipi ini kendur-kendur. Kemudian untuk skin tone di kamera utama mana isi rumah apa sih? Yang penting mah Shopee wis ada. Sofi. Iki ning dalannya piok nih. Iki ning dalannya piok. Iya jelas. Enggak diketok iki. Ana ular. Tapi ya. Ini hasil video di 1080 30 fps. Nah, untuk di 30 fps Xiaomi 14T bisa berpindah kamera ke ultra wide. Sekarang di Xiaomi 14T itu nggak pakai slideran guys. Tinggal langsung pencet langsung bisa berpindah kamera. Seperti di iPhone guys. Dari hasil warnanya pun hampir sama ya antara iPhone dan Xiaomi. Isin aku curcur. Kita ulangi guys. Kita akan coba untuk tes kestabilan guys. Ini resolusi 4K 60 fps. Sebagus apa kestabilannya di Xiaomi 14T kalau dibuat lari. Oke, 1 2 3. Jadi seperti itulah untuk kestabilan antara iPhone 11 dan Xiaomi 14T.
Yang tidak mengenakan pakai HP Xiaomi itu saat upload video di story WhatsApp. Awalnya bagus, ketika saya upload hasilnya langsung burik. Itulah kenapa banyak konten kreator HP-nya Samsung kalau nggak iPhone. Kalau untuk video WhatsApp yang burik ini dari aplikasinya guys. Semoga aja ada update perbaikan di WhatsApp ini. Oke, inilah kesimpulan untuk video kali ini. HyperOS versi 2 mengalami perubahan tampilan termasuk ikon dan animasinya, serta lebih sedikit bloatware dibandingkan versi sebelumnya, yang artinya ini lebih ringan. Kemudian ada tambahan fitur AI yang menurutku ini lebih berguna dibandingkan dengan gimmick extended RAM, kamera depth sensor, kamera makro, dan notifikasi ala-ala iPhone di 14 Pro Dynamic Island. Berhubung ini adalah Xiaomi 14T yang kelas premium, jadi untuk masalah iklan ini hampir tidak ada sama sekali. Hampir tidak ada. Ya. Kecuali untuk yang Redmi dan Poco, itu mungkin ada iklannya. Untuk update kali ini, baterainya lebih irit dengan penurunan hanya 44% setelah bermain Mobile Legends selama 3 jam. Untuk suhu perangkatnya ini stabil di 45 derajat Celcius. Jadi lebih baik ya dibandingkan Snapdragon yang bisa mencapai 50 derajat Celcius. Ternyata keren juga ya MediaTek Dimensity ini. Dari segi performa ini meningkat sedikit dan hampir nggak berasa. Namun PUBG Mobile belum mendukung 120 fps dan ada sedikit lag saat menggunakan game space. Terdapat bug pada fitur full gesture. Dan untuk update di ROM Indonesia lebih lambat dibandingkan versi Cina, versi global, dan Eropa. Untuk kualitas kamera dan video tetap baik setelah update dan gak ada masalah. Untuk fast charging di ROM HyperOS versi 2 kali ini tetap bisa dan berfungsi dengan baik. Dan gitu aja untuk video kali ini mengenai Xiaomi 14T yang sudah dapat update HyperOS versi 2. Dan semoga ada perbaikan lagi atau ada update lagi, nanti kita akan upload versi terbarunya biar kalian tidak kepo mengenai versi terbaru di Xiaomi 14T ini. Jadi kalian bisa subscribe channel ini, kalian like videonya, dan kalian share ke teman kalian biar semua orang bisa tahu update HyperOS seperti apa. Oke, gitu aja untuk video kali ini, sampai jumpa.